warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Siti Amalia Faida, salah satu siswi di Seman 1 Cibadak yang kini duduk di bangku kelas 12. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Eda Suhendar yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat membuat podcast ini dan memahami lebih dalam materi yang ada pada bab 3 mata pelajaran PAI, yaitu kerja keras dan tanggung jawab. Pada podcast kali ini, saya akan membawakan kisah perjuangan dari sosok yang sangat menginspirasi wanita-wanita muda Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Gita Savitri Devi. Gita Savitri Devi atau yang lebih dikenal dengan Gita Sav merupakan influencer sekaligus feminis asal Indonesia. Cantik, cerdas, dan apa adanya, kamu pasti tidak asing dengan sosok inspiratif yang satu ini. Sebagai seorang YouTuber, blogger, dan selebgram, wajah perempuan berdarah Palembang ini memang sering malang melintang di media sosial dan televisi. Bermula hanya sebagai seorang mahasiswi Indonesia yang kuliah di Jerman, kini Gita Sav adalah influencer yang tengah ramai diidolakan kaula muda. Gita Sav kini menetap di Jerman sejak dia menempuh pendidikan S1 di Freie Universität Berlin jurusan Kimia Murni. Selain menghabiskan waktunya di lab, dia juga menulis blog dan membuat vlog di YouTube yang tidak hanya menyajikan konten keseharian dan traveling, tetapi juga terdapat konten beropini yang banyak ditunggu oleh kaula muda karena opininya yang kritis dan mengangkat berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia atau di dunia. Tak hanya itu, Gita Sav juga sempat menjadi pembawa acara traveling di salah satu stasiun TV swasta. Beliau ini memang sosok yang keren. Perjalanan hidup dan caranya memandang kehidupan mungkin akan membuatmu terpelatuk dan berpikir, yakin masa mudaku mau disia-siakan begitu saja? Oke, langsung saja, ini dia kisah inspiratif dari sosok Gita Sav. Yang pertama, pemalas sekalipun bisa berhasil jika mau berusaha. Jangankan berniat serius belajar ke luar negeri, baginya sekolah hanyalah tempat untuk bermain. Seperti yang diceritakan dalam bukunya yang berjudul Rentang Kisah, semasa SMA, Gita nggak suka belajar. Buatnya, sekolah adalah tempat untuk bermain dengan teman-teman. Gita mulai panik akan masa depannya ketika tiba saatnya menghadapi ujian akhir. Jangankan tahu mau kuliah di mana, dia sendiri pun bingung passionnya apa. Namun pada akhirnya, Gita memutuskan mendaftar di FSRD ITB dan harus belajar mati-matian hingga ia berhasil lolos. Meskipun pada akhirnya Gita memilih tawaran mendadak sang ibu untuk kuliah di Jerman, paling tidak Gita tahu bahwa seorang pemalas pun akan berhasil jika mau berusaha. Yang kedua, jangan pernah bosan belajar walau sebenarnya terpaksa. Nanti lama-lama juga cinta. Menempuh kelas di Studienkolleg hingga berkuliah di Freie Universität Berlin, Jerman bukanlah hal yang mudah. Sempat menyesal karena jarang menyimak pelajaran semasa SMA, membuat Gita menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk belajar demi bisa bertahan di tengah ketatnya kultur pendidikan Jerman. Dan sekarang, Gita malah ketagihan untuk terus belajar. Ia sadar betapa pentingnya mencerdaskan diri agar bisa survive di dunia ini. Begini cuitan Gita tentang pendidikan di salah satu media sosialnya. Bukan cuma keberuntungan dan modal nekat yang bikin seseorang bisa terus naik standar hidupnya, tapi ilmu yang dimiliki juga akan sangat membantu seseorang untuk naik lebih tinggi dan lebih baik lagi. Yang ketiga, hidup mandiri di Jerman baginya membawa banyak perubahan berarti. Manusia itu dinamis dan selalu berproses. Kalau Gita, masa transisinya menjadi lebih baik terjadi sejak hidup di Jerman. Semakin banyak berpikir dan merefleksi diri, semakin dia mampu mendewasakan diri. Seiring dengan pemahaman agama yang bertambah, cara pandang terhadap hidup pun berubah. Yang tadinya
semua kemauan harus terwujud apapun caranya, kini kita belajar untuk ikhlas. Serumit apapun masalah yang ada, begitu sadar hidup ini sudah diatur Allah, maka tidak ada lagi alasan untuk mengeluh. Yang keempat, Gita bukan berasal dari keluarga yang berada dan harus berjuang keras untuk menjadi seperti sekarang. Sebagai mahasiswi rantau yang bukan berasal dari keluarga berada, Gita pernah kelaparan karena kehabisan nasi. Pernah juga kena denda karena tidak bisa membayar tagihan kuliah dan rumah di Jerman. Lantas, bagaimana cara dia mempertahankan diri? Gita bekerja. Ya, dia mengalami rasanya dicaci maki oleh bos dan rekan kerja, bahkan dipecat ketika sedang sangat butuh uang. Dia kerap memutar otak, memikirkan bagaimana caranya membantu kedua orang tuanya dan dapat berpenghasilan tapi tetap dapat pahala dari apa yang dia lakukan, agar niatnya tetap lurus. Dan lahirlah Gita Savitri Devi yang dikenal sekarang, yang mampu memanfaatkan internet dan media sosial seperti blog, YouTube, dan Instagram untuk menunjang biaya hidup sekaligus menebar semangat positif kepada generasi muda Indonesia. Yang kelima, Gita adalah YouTuber yang rendah hati, tidak ingin terlihat eksklusif dan tetap sederhana sebagaimana adanya. Kalau kamu perhatikan isi video dan tulisan-tulisan Gita di buku maupun blognya, kamu pasti menangkap pesonanya. Beberapa vlog di per-YouTuban Indonesia kebanyakan berisi traveling dan ketawa ketiwi, tetapi Gita berkomitmen untuk memberikan konten yang lebih bermanfaat dan edukatif. Dengan begitu, ia bisa menularkan semangat positif pada para viewers vlognya, terutama generasi muda Indonesia. Dan jangan salah, kamu gak akan bosan mendengar celotehan ataupun tulisannya. Gita memaparkan opininya dengan cara yang akrab dan mudah dicerna. Ia mampu menginspirasi orang lain tanpa kesan menggurui. Gayanya yang cuek-cuek santai dan visual yang adem dipandang juga menjadi daya tarik tersendiri. Gak heran kalau perempuan kelahiran 27 Juli 1992 ini memiliki banyak penggemar. Yang keenam, mumpung masih muda, mari sibukkan diri untuk berkarya dan jadilah bermanfaat bagi orang banyak. Punya segudang kesibukan gak bikin Gita keteteran. Waktu masih menggarap skripsi, dia harus bolak-balik melakukan penelitian, menulis buku, mencari konten, membuat dan mengedit video untuk diupload 2 kali seminggu, photoshoot untuk endorsement, dan sesekali ngeblog. Apakah 24 jam cukup? Cukup dong. Kalau kata Gita, asalkan enggak menunda-nunda pekerjaan, semua pasti beres sesuai waktunya. Time management is key. Prestasi Gita banyak. Salah satunya adalah sebagai anggota YouTube Creator for Change dan bertemu banyak YouTuber inspiratif dari berbagai belahan dunia. Kebayang nggak? Dari yang awalnya hanya upload video cover lagu, lalu berkomitmen menjadi konten kreator, Gita akhirnya berkembang dan terkenal seperti sekarang. Berbagai tawaran endorsement, brand ambassador, sampai kesempatan menulis buku pun berdatangan. Kamu merasa sudah berusaha banyak tapi masih gagal? Atau malah enggak merasa cukup layak untuk bermimpi? Simak kata-kata Gita berikut ini. I know how hard it is not able to afford some things in life. You feel limited, can't do what you love, what you want. I know how it feels like. Tapi jangan lupa, kita punya Allah. Kalau niat kita lurus dan hati kita bersih, insya Allah diberi jalan. Karena Allah sudah menjanjikan, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surat Al-Insyirah, surat ke-94 ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dari kisah Gita Saf, kita belajar bahwa semua pekerjaan, apapun itu, jika niat dan usaha kita baik, Allah akan memberikan hasil yang baik pula sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Adapun firman Allah pada surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 77.
Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Memang tidak ada batasan umur dalam berkarya. Tua muda, semua bebas melakukannya. Tapi selagi masih muda, masa sih kita nggak mau memanfaatkan waktu yang ada? Stop mengurung diri di kamar dengan gadget di genggaman, apalagi ngepoin hal-hal yang kurang berfaedah. Pergunakan internet dengan bijak dan manfaatkanlah untuk memperbanyak ilmu dan menunjang skillmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka teruslah membantu orang lain meski peranmu hanya sedikit. Kalau kata Gita sih begini, whatever that may come, you and I just need to do well, be nice to ourselves, to people around us, because we are given only one chance, we only live once. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'malu lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa a'malu li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Hadis riwayat Bukhari. Gitasaf adalah salah satu dari sekian generasi muda yang aktif, produktif, dan inspiratif. Dan tentunya gak cuma Gita, kamu juga bisa. Jadi, sudah siap untuk menjadi generasi muda yang aktif dan produktif? Kini adalah giliranmu. Ayo buktikan sekarang.